0051 mau mempresentasikan mata kuliah psikologi perkembangan dengan materi temperamen dan teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Temperamen adalah bagian manusia bereaksi terhadap suatu di luar dirinya. Temperamen dibawa manusia sejak lahir dan sejak bayi orang tua menurut peran penting dalam membantu anak mengelola keunikan temperamen bawahnya. Misalnya anak yang mudah frustrasi dapat dipersiapkan lebih baik sebelum terhadapan pada situasi sulit. Ada jenis-jenis temperamen anak-anak menurut Chris Thomas tahun 1977 ada 3. Yang pertama, anak yang murah. 2, anak yang sulit. 3, anak yang lambat. Pertama, anak yang muda adalah berada dalam suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas teratur pada masa kecil, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. 2, anak yang sulit cenderung bereaksi negatif dan sering menangis. Rutinitas keseharian tidak teratur dalam lambat menerima pengalaman baru. 3, anak yang lambat memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif, dan menunjukkan tingkat adaptasi yang rendah, serta memperhatikan tingkat suasana hati yang rendah. Perkembangan emosional Gordon Offit. Temperamen ini secara perkembangan tidak berubah sejak bayi, namun dapat dibentuk dalam dimotivasikan sering dengan simulasi dan pengalaman yang diberikan kepada anak. Gottman Forfeit adalah istilah yang digunakan saat gaya parenting disesuaikan dengan temperamen anak sehingga anak tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi lingkungannya. Contoh, kita tidak dapat memaksa anak aktif untuk dapat duduk tenang, namun kita bisa bernegosiasi dengan anak agar duduk tenang. Anak bisa sambil bermain games. Faktor-faktor yang mempengaruhi temperamen pada seseorang yaitu: 1. Pengaruh biologis yaitu temperamen yang terlambat atau efektif negatif dikaitkan dengan rendahnya tingkat neurotransmitter neurotin yang dapat membuat individu rentan terhadap rasa takut dan frustrasi. Faktor biologis dan keturunan merupakan hal yang sangat mempengaruhi hal
halnya komunikasi, keterkaitan temperamen pada kanak-kanak dan kepribadian pada masa kedewasaan berbeda-beda tergantung dari konteks intervensi pengalaman individu. 2. Pengaruh gender atau budaya. Pengaruh gender atau budaya mungkin juga merupakan faktor penting dalam pembentukan konteks yang mempengaruhi temperamen. Dalam sebuah penelitian, seorang ibu akan lebih responsif terhadap tangisan bayi perempuan yang merasa terganggu ketimbangan tangisan bayi laki-laki. Reaksi terhadap temperamen bayi juga tergantung pada budaya. 3. Pola pengasuh. Pola pengasuh adalah kesesuaian antara temperamen anak dan tuntutan lingkungan yang harus dihadapi anak. Contohnya, anak yang aktif diharuskan duduk diam dalam jangka waktu yang lama, sedangkan anak yang lambat selalu dihadapkan dengan situasi yang baru. Caranya merangsang perkembangan emosi anak yaitu: 1. Tenangkan anak biasanya saat marah. Peluklah anak rayanya dan dengan lembut sehingga anak menjadi nyaman. 2. Berinteraksi dengan anak, misalnya, "Kenapa, Nak, kamu marah?" atau berbicara dengan lembut. 3. Cari berbagai pendekatan apa yang disukai anak. Jangan terlalu menyontrongnya, ikut polanya yang disukai anak. 4. Biarkan dia bermain dengan imajinasinya. 5. Jika anak emosi keras, tetap tenangkan si anak. 2. Teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Perkembangan psikologi menurut Erik Erikson dibagi 8 tahap, yaitu: 1. Kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Masa bayi berlangsung 0 sampai 1 tahun. Kepercayaan dasar anak yang paling awal terbentuk selama tahap sensori yang ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitas tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Kebiasaan konsistensi dan kontinuitas sehari-hari dalam lingkungan bayi merupakan dasar paling awal bagi perkembangannya suatu identitas psikososial. 2. Otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Masa kanak-kanak permulaan berlangsung pada usia 2 sampai 3 tahun yang menentukan tumbuhnya kemampuan baik dan kemauan keras. Anak mempelajari apakah yang diharapkan dari dirinya. Jika orang tua dapat menolak anak untuk melakukan apa yang dapat dilakukannya, tetapi tidak patut dilakukan. Sebaliknya, orang tua dapat mendorong
atau memaksa anak melakukan yang patut sesuai batas kemampuannya. Hal ini akan menumbuhkan rasa percaya diri anak apabila orang tua melindungi anak berlebihan atau tidak peka terhadap rasa malu anak di hadapan orang lain dapat menumbuhkan pribadi pemalu dan ragu-ragu yang bersifat menetap. 3. Inisiatif versus kesalahan. Masa bermain berlangsung pada usia 4 sampai usia sekolah. Tahap ini menumbuhkan inisiatif, suatu masa untuk memperluas penguasa dan tanggung jawab. 4. Kerajinan versus inferioritas. Masa usia sekolah berlangsung antara usia 6 sampai 11 tahun. Pada masa ini berkembang kemampuan berpikir deduktif, disiplin diri, dan kemampuan berhubungan dengan teman sebaya serta rasa ingin tahu meningkat. 5. Identitas versus kekacauan identitas. Masa adolesen berlangsung pada usia 12 sampai 13 sampai 20 tahun. Selama masa individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitas sendiri, perasaan bahwa ialah masuk unik namun siap untuk memasuki suatu peran yang berarti di tengah masyarakat. 6. Keintiman versus isolasi. Masa dewasa muda berlangsung antara usia 20 sampai 24 tahun. Pada masa ini mereka mengorientasikan dirinya terhadap pekerjaan dan teman hidupnya. Menurut Erikson, masa ini menumbuhkan kemampuan dan kesediaan melaburkan diri dengan diri orang lain tanpa merasa takut, atau merugikan diri dengan diri orang lain tanpa merasa takut merugikan atau kehilangan sesuatu yang ada pada dirinya, yang disebut intimasi. 7. Generavitas versus stagnasi. Masa dewasa tengah berlangsung pada usia 25 sampai 45 tahun. Generavitas yang ditandai jika individu mulai menunjukkan perhatiannya terhadap apa yang dihasilkan keturunan. Produk mendatangkan adalah merupakan hal yang positif. 8. Integritas versus keputusasaan. Masa usia tua berlangsung di atas usia 65 tahun terakhir dalam proses epigenetis perkembangan disebut integritas. Paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai setelah memelihara benda-benda yang orang, produk dan ide-ide, dan setelah berhasil menyelesaikan diri dengan keberhasilan
dan kegagalan-kegagalan dalam hidup. Dan kesimpulannya, temperamen adalah suatu emosi atau rangsangan seseorang dalam suatu ketentuan. Temperamen tidak dapat dikatakan dipengaruhi oleh faktor genetik, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan seseorang tersebut. Temperamen ini memiliki cara yang ciri khas sendiri. Demikian, terima kasih.